Nama yang cocok untuk partai yang akan didirikan oleh Pak Jokowi ini apa Parcok apa Partai Hijau, Bang? Apabila birokrasi termasuk kepolisian tidak netral, maka akan dicap bahwa ini menganut birokrasi komunis. Ketika PDIP berada di dalam kekuasaan, kan dia dituding juga. PDIP menggunakan Parcok untuk keunggulan, untuk kemudian keuntungan partainya. Nah, sepertinya PDIP atau Megawati kecewa kok. Saya pisahkan supaya Anda lebih profesional, kok jadinya malah nggak seperti ini gitu. Malah seperti senjata memakan tuan, nah, karena beliau perempuan memakan puannya, kayak kira gitu ya. Di hampir seluruh negara di dunia tidak ada kepolisian yang berada langsung di bawah presiden. Nah, itu benar ya, bisa dikonfirmasi ya Bang? Ya, cuma betul. Di Indonesia ya? Ya, betul. Idealnya kalau melihat konstitusi kita, Departemen Hankam atau Kementerian Hankam dihidupkan lagi, TNI dan Polri berada bersama di situ. Halo Sobat Madilog, ketika menjelang pilkada dan setelah pilkada serentak yang kemarin, kita mendapatkan informasi tentang kehadiran satu partai politik yang belum deklarasi, tetapi memiliki peran signifikan, baik dalam memenangkan pasangan kandidat tertentu atau dalam mengalahkan kandidat tertentu, yaitu apa yang disebut dengan Parcok atau Partai Coklat. Nah, untuk membahas secara historis, dan kemudian secara fenomenologis ya, fenomena kehadiran dari Partai Coklat ini, kita kehadiran lagi abang kita, seorang analis politik, seorang dosen dari Universitas Nasional, yaitu Abang Slamet Ginting. Iya, apa kabar, Bung Indra? Ya. Ini partainya, kita mau membahas Partai Coklat nih, Partai Hijau. Oh gitu ya. Parcok setahu saya dulu singkatan dari akronim dari Param Kocok gitu kan. Apa tuh? Param Kocok, jamu gitu. Kalau kita agak pegal-pegal, pakai Param Kocok. Tiba-tiba sekarang muncul bahwa Parcok itu adalah Partai Coklat. Itu semua akhirnya memahami bahwa Parcok yang dimaksud adalah kepolisian. Iya. Nah, saya kira ini menarik ya, karena dalam setiap ajang kontestasi pilkada, pilpres, tentu ada gaung yang bersambut keinginan agar birokrasi sipil, militer, termasuk kepolisian di sini, aparatur sipil negara harus netral. Ya. Kalau kita membahas teori birokrasi adalah perpanjangan tangan dari rakyat kepada pemerintah, dari rakyat kepada negara. Karena itu, misalnya teori Max Weber, itu birokrasi memang harus netral. Dia yang menyampaikan pesan rakyat kepada pemerintah, kepada negara, pesan negara kepada rakyat. Apa yang disebut dengan etika Protestan itu ya? Nah, jadi kalau birokrasi itu tidak netral, itu akan dipertanyakan dalam kedemokrasian. Nah, memang ada birokrasi yang tidak netral. Itu versinya Karl Marx, teorinya Karl Marx. Bahwa birokrasi harus memihak kepada pemerintah, kepada negara, termasuk dalam pemilihan umum, yaitu di negara-negara komunis. Karena itu, apabila birokrasi termasuk kepolisian tidak netral, maka akan dicap bahwa ini menganut birokrasi komunis. Apakah kita negara komunis? Kan tidak. Apakah polisi kita adalah polisi komunis? Kan tidak. Karena itu wajar sejumlah analis politik, sejumlah analis hukum tata negara meminta polisi harus berada di tengah-tengah. Karena aparatur sipil negara yang digaji dari rakyat tidak boleh berpihak kepada partai politik.
Nah, maka kemudian menurut saya indikasi parcok itu harus menjadi catatan bagi kepolisian. Bahwa mereka harus introspeksi diri. Bahwa lembaga ini dianggap menjadi kaki tangan kekuasaan. Menjadi kaki tangan partai-partai politik tertentu. Introspeksi. Harus bercermin. Nah, dia adalah aparatur sipil yang dipersenjatai. Yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum. Nah, kalau ini tidak netral, berbahaya sekali. Dalam pilkada ini kan sebetulnya polisi ini kan bagian dari penyelenggara. Iya. Dia kan ada dari satu institusi khusus. Artinya penegakan hukum bersama dengan Bawaslu di sana kan. Artinya kehadiran dia sebetulnya sebagai wasit. Persis. Nah, kenapa di beberapa daerah disebut itu? Kalau nggak salah di Banten, di Sumatera Utara, di Jawa Timur, kehadiran parcok itu untuk mengalahkan dalam tanda kutip calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu kan banyak disebut itu. Saya kira apa yang diingatkan oleh PDI Perjuangan, menurut saya tidak mungkin mereka bicara tanpa fakta dan data. Ya kan? Memang susah ini. Operasi intelijen, ya pastilah tidak diakui, gitu kan. Ya seperti mohon maaf gitu. Ada yang kentut, tidak ngaku, tapi terasa aromanya, terasa baunya. Nah ini kira-kira seperti itu. Ini menjadi pelajaran penting. TNI misalnya ya, untuk mendatangi TPS saja, dia agak ragu-ragu karena khawatir nanti dianggap tidak netral. Dalam operasi-operasi intelijen, kebetulan polisi juga ada peran intelijen di situ, intelijen Kamtipmas misalnya. Karena itu menurut saya polisi harus berbenah. Penguasa, siapapun yang sedang berkuasa, tidak boleh memanfaatkan aparatur sipil negara. Nah, karena itu menurut saya juga harus diperhatikan bagaimana misalnya penempatan polisi aktif di jabatan-jabatan sipil. Begitu banyak, Bung. Termasuk PJ gubernur yang berasal dari polisi. Nah, daripada kemudian dituding sebagai pihak yang tidak netral, maka menurut saya harus dibenahi aturan mainnya, undang-undangnya. Perlu nggak? Kalau memang mau masuk seperti itu, harus pensiun dini. Undang-undang TNI Polri juga kan mengatakan seperti itu. Militer aktif, polisi aktif bila menduduki jabatan-jabatan sipil yang tidak tertulis dalam undang-undang beberapa kelembagaan itu, seharusnya pensiun. Misalnya ya kasus Komjen Iwan Bule, nama aslinya malah saya lupa gitu. Saya juga lupa, Pak. Saya juga lupa. Saking terkenal kata-kata Iwan Bule. Menjadi PJ Gubernur Jawa Barat waktu itu. Setelah itu kembali dia menjadi polisi aktif. Menurut saya ini satu indikasi pelanggaran hukum terhadap aturan main yang mereka sepakati bersama. Jadi menurut saya kita mesti ingat kata-kata pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang busuk itu pasti dari kepalanya. Kepalanya akan saya penggal. Nah, kalau ada indikasi bahwa sekarang ramai kata-kata parcok itu, berarti dia sebagai polisi, sebagai pimpinan polisi, harus juga bertanggung jawab. Artinya sarang dari yang namanya parcok ini ada di Trunojoyo, Bang? Nah, itu harus dibuktikan kan persoalannya. Misalnya, tentu saja misalnya, adukan saja ke Bawaslu. Apa iya berani orang mengadukan ke Bawaslu? Apa berani kemudian mengadukan ke institusi kepolisian? Ini sama juga jeruk makan jeruk kan kira-kira seperti itu. Maka mereka harus bebenah diri. Dan menurut saya kalau bisa, penguasa kita, Presiden harus juga tegas terhadap TNI, Polri, aparatur sipil negara, kalau pilkada seperti apa. Sejauh ini kan partai politik saling berseteru. Ada tuduhan kehadiran dari Partai Coklat, dari PDI Perjuangan, tapi sebaliknya kata Partai Gerindra, Bimbu Rahman, itu mengatakan sebaliknya, itu hanya hoak. Kenapa nih, Bang? Ya, sama.
Itu juga jawaban PDIP dulu ketika berkuasa bersama Presiden Jokowi misalnya, dituding juga. Oh, dibantu oleh kepolisian. Jawabannya kan juga gitu. Itu hoax gitu. Sekarang Gerindra dituding juga. Jawabannya hoax. Artinya apa? Sesungguhnya mereka sama-sama memegang kartu. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi. Ini jadi big question ya. Iya, memang demikian adanya. Tapi ketika sudah pecah kongsi, dia tidak akan mau membuka diri, malah kemudian menuding pihak-pihak yang berseberangan. Memang indikasi itu seperti dinyatakan PDIP misalnya, di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, di Banten, di Jawa Timur, di Sulawesi Utara. Parcok bekerja secara di bawah tanah untuk membantu kemenangan pihak-pihak tertentu. Sama juga dulu, PDIP juga dituding kemenangan partai ini di beberapa daerah dibantu oleh Parcok gitu ya. Nah, yang menarik adalah sekarang bahwa Parcok itu justru identik dengan seseorang. Siapa tuh, Bang? Kan tudingannya adalah dia bagian dari Jokowi gitu kan. Sampai ada kemudian gambar-gambar Jokowi menggunakan baret kepolisian, baret Brimob, di atasnya ada tulisan Ketua Umum Parcok kan gitu ya. Jadi bahwa yang lain akhirnya menuding bahwa ini bukan kerjaan partai kami, tapi kerjaan Jokowi, gitu, kerjaan Mulyono, kan tuduhannya gitu ya. Kira-kira orang Gerindra di bawah yang tidak mau disebutkan namanya juga bilang bukan partai kami, makanya hoax. Kalau itu mungkin lihat, pihak lain, ada pihak yang menyetir gitu, kemudian memanage, menggerakkan, mengoperasionalkan gitu. Kalau kita lihat secara data nih, Bang, di Banten itu kan memang indikasinya terjadi apa yang disebut dengan anomali. Bahkan lembaga survei mengatakan itu, artinya jarak antara pemenang sekarang dengan Airin itu sebelumnya Airin sangat jauh unggul, tapi kemudian sebaliknya yang unggul. Kemudian juga di Sumatera Utara di Rahmayadi bahkan di tempat dia memilih sekalipun itu dia kalah. Kemudian di Jawa Timur ada sekitar 3.000 TPS itu justru tidak ada sama sekali ya pemilih dari partai yang didukung oleh PDI Perjuangan. Ini apa benar itu? Ini kan mengingatkan kita pada Pilpres juga, Bung. Pilpres 2014, Pilpres 2019 misalnya. Tidak ada yang memilih Prabowo sama sekali, kan? Di beberapa daerah tertentu. Apa iya? Sama dengan ini sekarang kan? Kok tidak ada yang memilih PDIP sama sekali? Apa iya tidak ada kader PDIP di daerah-daerah itu, misalnya seperti di Madura begitu kan? Betul di Madura. Apalagi misalnya beberapa orang hijrah, artinya meninggalkan kampung halamannya. Kok tiba-tiba merantau, ya? Pemilihnya 100% kan gitu. Siapa yang bisa melakukan operasi yang sangat cantik dan unik ini gitu? Selain orang yang atau lembaga yang memiliki kekuasaan. Entah itu oknum atau apa. Karena banyak kemudian PDIP menuduh ini bukan oknum lagi. Ini Parcok kan seperti itu. Ya, memang sulit membuktikan. Kami hanya mengamati seperti itu. Mengamati dari sisi kritisisme, konstruksisme, dan juga kemudian bagaimana sisinya yang harus kita benahi di situ. Ya introspeksi semuanya. Kalau kita lihat kan dari sisi video-video yang diedarkan oleh kepolisian seminggu menjelang pemilihan, ketika logistik dibawa ke daerah-daerah rural, daerah terpencil dan segala macam, itu pihak kepolisian yang membawa logistik itu. Artinya anggaran juga ada. Artinya indikasi ini memang makin kuat ya, bahwa di daerah tersebut justru yang menang adalah salah satu, atau karena kehadiran polisi di sana, polisinya hadir. Iya. Artinya daya pengaruh mereka apakah secara psikologis atau memang ada arahan? Nah, kalau kemudian
kasusnya banyak, bukan di satu daerah saja, bukan di satu kabupaten atau kota, maka eh, tudingan sistematis gitu ya, kemudian masif, itu ya sama seperti dulu Prabowo merasa dicurangi TSM itu kan, terstruktur, sistematis, masif gitu kan. Nah ini juga sama kan, ada tudingan kami dikerjain secara TSM kan gitu. Pelaku TSM itu siapa? Tudingannya Parcok. Jadi menurut saya pimpinan kepolisian juga harus bersikap tegas. Kalau memang ada anggotanya yang seperti itu, supaya organisasi ini bersih, ya penggal. Ujung dari semua pertarungan ini, Bang, semua ada yang menuduh, ada yang menuduh balik, itu kan di MK nanti. Itu kita bisa bayangkan berapa banyak kasus yang muncul di MK nanti, Bang. Susah sekali untuk membuktikan, misalnya membuktikan sama kan, siapa yang mau jadi saksi, gitu ya. Saksi-saksi dulu misalnya di Pilpres 2014, 2019, yang semula-mula mau hadir, akan hadir, membatalkan diri. Apalagi di MK ya. Apalagi di MK. Ke Jakarta. Merasa kemudian ada teror, ada segala macam. Ya. Dalam perjalanan nggak bisa datang. Atau pas balik. Biaya dan segala macam. Atau jadi, pas balik nanti kalau pernyataan mereka di dalam sidang itu menyerang institusi kepolisian, misalnya pas balik juga takut. Nah makanya, jadi wasit itu ketika wasit turut bermain dalam sebuah pertandingan, rusak pertandingan ini. Polisi itu harus menjaga menurut saya. Jadi ini sebuah pelajaran penting, pukulan berat bagi kepolisian menurut saya, bahwa dia dituduh, diduga ikut bermain dalam pilkada di sejumlah tempat. Ini berbeda ya dengan ketika Pilpres, tidak gaungnya tidak terlalu keras begitu ya. Tapi pilkada serentak ini luar biasa, Bu. Kalau kita lihat dari sejarahnya kepolisian ini, Bang, itu apa sih bedanya kepolisian Indonesia ini dengan kepolisian negara-negara lain? Nah, ini menarik ya. Kehadiran polisi kita itu berbeda dengan kehadiran polisi di negara-negara liberal, di negara-negara komunis. Ya. Kalau di negara komunis itu adalah polisi di bawah partai politik gitu, partai politik komunis. Nah, sejarah Indonesia itu polisi pada saat Belanda kemudian takluk oleh Jepang, ya. Polisi kita berada di tangan pemerintah kolonial Jepang. Ya, ya. Tapi pada saat Jepang menyerah pada sekutu Perang Dunia Kedua di Indonesia misalnya, maka tentara yang sedang dididik di Peta, Gyugun itu kalau di Sumatera, Heiho juga dibubarkan. Tapi kan polisi tidak. Polisinya tidak ya? Tidak. Jadi polisi itu akhirnya menjadi alat bangsa Indonesia yang yang melucuti senjata Jepang. Senjata militer Jepang, tentara Jepang. Jadi ini berfungsi polisi itu sebagai kombatan ya. Kombatan. Jadi dia berfungsi seperti tentara. Polisi istimewa yang kemudian berubah namanya di Indonesia kan menjadi mobil brigade. Di Indonesia kan jadi brigade mobil. Ini kan paramiliter. Paramiliter yang kemudian menolak konvensi Jenewa. Dia menyatakan diri, polisi Indonesia adalah kompeten. Maka dia turut dalam revolusi kemerdekaan, misalnya melawan Belanda di Sumatera Utara, Sumatera Barat, termasuk pada saat PRRI Permesta, turut juga dalam Trikora, Dwikora. Jadi menyatu nih. Polisi kita tuh betul-betul menyatu dengan militer, nggak bisa dipisahkan. Nah, yang menarik adalah kan polisi itu pernah berada di bawah awalnya ya, jawatan kepolisian itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ya? Jadi pernah juga karena dia bukan lembaga operasional, secara administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri, operasionalnya di bawah Kejaksaan Agung. Di bawah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung. Ya. Kemudian dia juga
bertanggung jawab kepada Perdana Menteri ya waktu itu. Istilah Perdana Menteri akhirnya di era demokrasi terpimpin juga berubah menjadi Menteri Utama atau Menteri Pertama. Jadi dia harus selalu di bawah Menteri, begitu kan? Nah, kepolisian Indonesia setelah era reformasi ini langsung di bawah Presiden. Ini menjadi tanda tanya karena di hampir seluruh negara di dunia tidak ada kepolisian yang berada langsung di bawah Presiden. Nah, itu benar ya, bisa dikonfirmasi ya Bang? Ya, cuma betul. di Indonesia ya? Ya, betul. Yang besar. Sementara di tahun 1960 untuk efisiensi dan lain-lain, keluar itu TAP MPRS nomor 2 dan nomor 3 tahun 1960, polisi dijadikan satu dengan ABRI gitu ya. Maka namanya Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian, Menkasak dulu. Kemudian diubah lagi pada tahun 1962 menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Itu setingkat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2 misalnya mengatakan bahwa sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, jadi Sishankam Rata, itu adalah wujud sistem pertahanan keamanan negara kita, di mana TNI dan polisi sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tidak bisa dipisahkan ini. Jadi anak kandung negara yang tidak bisa dipisahkan. Cuma itu tadi Bang, berarti cuma 15 tahun ya polisi ini terpisah dari militer, yaitu 45 sampai 60. Kemudian ditambah dengan sejak reformasi sampai sekarang, 25 tahun lah. Artinya selama 40 tahun ini polisi itu independen. Tapi akibatnya yang kita lihat sekarang Partai Coklat hadir. Nah itu kalau kita lihat juga Presiden Soeharto meneruskan kebijakan Presiden Soekarno. Betul. Maka kemudian dibuatlah Departemen Hankam di mana polisi dan juga TNI berada di bawah Menteri Hankam. Menteri Hankam. Hankam ya. Nah, jadi menurut saya idealnya kalau melihat konstitusi kita, Departemen Hankam atau Kementerian Hankam dihidupkan lagi, TNI dan Polri berada bersama di situ, sejajar di situ, bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Karena polisi itu bukan lembaga operasional, Bung. Dia harus tidak boleh menyatu dengan peraturan yang membuat peraturan, regulasi, dan juga dia operator. Sama dengan TNI, keuangannya harus di bawah Kementerian Pertahanan. Ada apa-apa jelas ke sana. Polisi juga harus begitu menurut saya. Ada audit dari BPK, BPKP, segala macam ya. Jadi jangan kemudian nanti ada anak emas, polisi seperti sekarang gitu kan. Polisi kok lebih sejahtera misalnya tanda petik daripada TNI. Jadi maksud Soekarno juga dulu begitu. No, kan kita di dalam pasal 30 kan Sishankam Rata. Kenapa kemudian tidak disatukan? Nah, untuk efisiensi dan lain-lain. Sehingga fungsinya kepolisian pada tahun 1964 dikemukakan oleh Soekarno juga dia alat pertahanan, alat revolusi juga, selain alat Kamtipmas. Jadi dia betul-betul punya tugas yang mirip pada saat dibentuknya kepolisian negara kita. Jadi memang harus menyatu, tinggal pembagian tugasnya menurut saya. Gitu. Kalau kita perhatikan juga Bang, apa beberapa kader-kader yang diajukan oleh PD Perjuangan itu kan rata-rata dari Angkatan Darat. Edi Rahmayadi misalnya, kemudian siapa? Andika Perkasa. Jeffrey Rahawarin di Maluku. Jeffrey Rahawarin. Sebelumnya kan juga ada yang yang Maluku juga kan pernah Murad, siapa? Atau pernah juga dari Murad Ismail. Ya, artinya sebaliknya partainya Pak Jokowi, Mulyono itu cenderung untuk memasukkan unsur polisi. Dan ini kemenangan pertama menurut saya ya Pak di Jawa Tengah, karena kebanyakan pilkada itu kan tidak
gagal biasanya kalau polisi maju menjadi calon Iya. kepala daerah. Ini apa ada indikasi bahwa nanti partai politik yang mau didirikan Pak Jokowi akan berbasiskan partai coklat ini? Ya, saya kira konyol kalau mengharapkan seperti itu karena jumlah kepolisian kita kan sekitar 400 ribuan. Sama dengan jumlah TNI nih. Ya, betul. 400 ribuan. Artinya kalau dengan istri atau suami dengan anak berapa sih jumlahnya? Tidak cukup. Nah, tapi persoalannya adalah dia punya senjata. Nah, tapi dalam pengalaman pemilu 55 ini dalam sejarah Indonesia TNI dan polisi itu boleh memilih. Gitu. Misalnya itu P3 apa namanya ya partainya polisi ada ya, lupa saya namanya. Betul. Juga ada partainya TNI gitu ya. Dan hasilnya ternyata hanya 1 atau 2 wakil di parlemen. TNI sekitar 5. Lebih unggul begitu ya. Partainya IPKI yang dibangun oleh Jenderal Nasution. Nah, jadi yang menarik menurut saya juga di negara-negara maju yang demokrasinya maju, itu polisi dan militer itu berhak memilih, Bung. Kita tidak nih. Nah, makanya kita dianggap bahwa ini demokrasinya ternyata belum maju gitu. Kenapa polisi dan tentara tidak diberikan hak memilih begitu? Ya, kalau kita lihat era pemisahan polisi dan tentara ini kan di eranya Mbak Mega nih, Megawati Soekarno Putri, Presiden Megawati Soekarno Putri. Itu kira-kira gimana? Apa artinya dia merasa sebagai kita lihat juga sebagai the founding mothers-nya pemisahan ini, memberikan kewenangan yang luar biasa pada kepolisian. Gimana kira-kira perasaan itu? Iya, sama. Sebenarnya kan itu di ujung era pemerintahan Habibie 1999 itu kan pemisahan TNI dan polisi. Nah, kemudian dilanjutkan pada era Gus Dur dan Megawati. Nah, sepertinya PDIP atau Megawati kecewa kok. Saya pisahkan supaya Anda lebih profesional, kok jadinya malah nggak seperti ini gitu. Malah seperti senjata memakan tuan, karena beliau perempuan memakan puannya, kira-kira gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi semua. Jadi harus dibahas kembali mana posisi polisi yang paling pas di Indonesia. Lihat kesejarahan, lihat konstitusi kita. Jadi era reformasi sudah bergulir hampir 24-25 tahun, seperempat abad. Saya kira juga harus ditinjau kembali. Reformasi yang kemudian sudah melenceng, jangan takut. Kemudian kita luruskan kembali, termasuk posisi polisi yang sekarang sedang didera, dituding Partai Coklat terlibat aktif dalam pemilihan pilkada serentak gitu. Ya, kalau yang berbicara selama ini kan jarang nih. Ketua Des Pilkada PDI Perjuangan adalah Adiana Pitupulu. Tetapi yang bicara masalah Parlok ini adalah Hasto dan Deddy Sitorus. Itu apa suara Hasto dan Deddy ini suaranya Ibu Mega? Ya, saya kira tidak mungkin keduanya berbicara tanpa izin Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi kepemimpinan Megawati menurut saya, bahkan Megawati itu sudah dianggap lebih tinggi daripada partai. Ini mungkin karena terlalu lama berkuasa sejak 1993, personifikasi Megawati, kultus individu terhadap Megawati sudah begitu melampaui partainya. Contoh, dia punya hak prerogatif. Jadi partai bisa memutuskan, tapi bisa dibatalkan oleh seseorang ketua umum. Sehingga menurut saya pernyataan Hasto sebagai sekjen, tidak mungkin sekjen bicara tanpa izin ketua umum. Deddy Sitorus juga seperti itu. Artinya ini sesungguhnya bisa jadi ya, ini suara Megawati yang kecewa terhadap polisi. Padahal dalam sejarahnya dulu Soekarno sangat dekat dengan polisi, misalnya ajudannya Mangil gitu ya. Komisaris besar Mangil yang sangat korban habis itu ya. Begitu juga
yang pernah jadi ketua MPR polisi itu, Irjen Polisi siapa yang pernah di Dewan Pertimbangan Presiden juga, orang yang dipercaya Soekarno. Tapi dia rasanya kecewa ini dengan adanya indikasi dugaan kepolisian itu ngerjain PDIP gitu di sejumlah pilkada serentak di beberapa tempat yang menjadi kandang banteng. Saya kira mereka bicara bukan asal bicara. Saya kira mereka juga punya data, punya fakta bahwa mereka dikerjain, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara membuktinya, Bang? Bagaimana cara membuktikan bahwa partai coklat ini benar-benar ada eksistensinya? Dari mana kita mau ambil? Ya, namanya operasi intelijen, ya siapapun operasi intelijen tidak akan mengaku ini. Kalau intelijen ngaku itu namanya bukan operasi intelijen. Nah, seperti itu. Jadi agak sulit dibuktikan apakah Bawaslu berani gitu ya. Contoh kasus ini, Bung. Pilkada Jakarta. Independen. Dharma gitu. Kan banyak, termasuk keluarga Anies Baswedan, digunakan KTP-KTP-nya. Beberapa warga PDIP juga berteriak-teriak. Tapi Bawaslu tidak bisa apa-apa. Nah, ini juga seperti itu. Loh, nggak ada efeknya, kita ngadu ternyata juga tidak ada tindakan. Nah, saya kira juga masyarakat menjadi apatis gitu. Ngadu juga percuma, nabrak tembok, kira-kira gitu. Jadi ini akhirnya menjadi sebuah rumor. Untuk membuktikannya, ya nanti kalau pemerintahan berganti. Kalau si penguasa yang dituding, dalam hal ini Jokowi sudah lemah atau apa, mungkin bukti-buktinya akan disiarkan. Kita tunggu saja, mungkin video-video itu nantinya juga pelan-pelan akan muncul. Karena ini era kamera, Bung. Semua dikamerakan. Gitu. Hampir semua rakyat punya HP yang itu berfungsi sebagai kamera. Kita tunggu saja. Dan paling tidak ini menjadi catatan buruk ya. Karena Prabowo kan beberapa kali mengemukakan, silakan siapa saja menang, saya nggak ada masalah gitu loh. Jadi ketika ada yang kalah kemudian menuding, itu kan menjadi pertanda. Pertemuan nanti barangkali Prabowo dengan Megawati, saya kira salah satu isu yang akan dibahas soal bukan param kocok ya, parcok ini, Bung. PDI Perjuangan bukan mestinya harus membongkar ini, Bang? Iya. Institusi apa yang dipakai? Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3? Mestinya paling nggak Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 yang komisi terkait, 3 komisi itu ya. Jadi polisi di Komisi 3, kemudian bidang Kementerian Dalam Negeri di Komisi 2, termasuk bidang pertahanan dan juga komunikasi informasi ada di situ. Luar negeri Komisi 1 ya. Paling nggak mereka akan minta, nggak mungkin misalnya Badan Siber Sandi Negara tidak tahu, tidak mungkin Badan Intelijen Negara tidak tahu. Pasti PDIP akan menuntut itu di Komisi 1 misalnya. Dia akan kejar ke sana ya? Akan kejar di situ juga, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Ini catatan buruk, Bung, yang kita sendiri ya, para analis tuh sedih gitu kalau ada pihak-pihak yang seharusnya menjadi wasit dituding terlibat bermain di lapangan yang becek ini. Ini ukurannya kalau di negara-negara lain penggunaan polisinya di mana, Bang? Ya kalau di Jepang udah bunuh diri nih, Bung. Kalau di Jepang ya. Padahal polisi kita itu kan dulu menganut gaya polisi Jepang ya, di mana polisi rahasia yang dilakukan Jepang di negara-negara jajahannya itu lebih dominan, Bung, daripada tentara gitu ya. Nah, maka polisi kita kan juga dulu polisi rahasia, polisi istimewa, mobil brigade mobil. Itu belajar dari Jepang bahwa ini berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara. Nah, menurut saya kalau mengacu ke situ seharusnya stop tindakan-tindakan anomali yang dituding akan merusak institusi. Lebih baik memenggal oknum-oknumnya, Bung, daripada institusi rusak. Bisa kok dalam kasus Irjen Sambo, kemudian dalam kasus Irjen siapa yang kemarin polisi juga,
Ya. yang Teddy Minahasa. Teddy Minahasa, Bisa. betul. Jenderal-jenderal polisi termasuk kasus Itu Komjen. perwira tinggi ya. Iya. Sekarang udah masuk ke perwira menengah ini. Iya. Yang kasus apa Selok Selatan. Iya. Kasus apa yang di Semarang. Iya. Udah mulai ke perwira menengah ya. Iya. Memang menariknya begini ya dalam kasus di Jawa Tengah. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Lutfi adalah orang yang diijon oleh Presiden Jokowi ya, karena lingkaran. Ketika sebelum menjadi purnawirawan. Sebelum menjadi purnawirawan. Kan sudah ditunjuk. Ya. Dan di era reformasi kan 4 tahun lebih gitu ya. 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Dan ini juga unik, non-akpol. Ya. Non-akpol. Karena itu menurut saya dulu dukungan PDIP terhadap dia sebelum pecah kongsi begitu kuat kan. Nah setelah pecah kongsi baru dituding. Nah, jadi bahwa polisi turut mendukung Komjen Lutfi untuk tampil menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi yang menarik kan sepekan ini Bung. Sepekan menjelang pelaksanaan pilkada, Andika kan sudah nyalip ini Bung. Ya. Nah, hasil sejumlah survei ya. Ya, kecuali satu survei yang kemarin anomali itu ya, dianggap surveyor istana begitu ya. Ini sudah menyalip gitu. Tiba-tiba kemarin jadi kalah lagi gitu. Iya. Saya kira saksi-saksi ini juga apakah berani mengatakan kejujuran itu? Apakah berani juga membawa bukti-bukti? Apakah betul punya bukti? Kalau tidak punya bukti, dianggap rumor. Tidak mampu, kemudian tidak berani mengakui kekalahannya gitu ya. Persoalannya juga menurut saya catatan bagi PDIP, mengapa kemudian tidak memajukan calon yang kuat di Jawa Tengah, bukan calon naturalisasi dari Jakarta, Andika Perkasa, dioper ke Jawa Tengah. Dulu kan harapannya Andika maju di Jakarta kan? Iya, dan KTP-nya kan KTP Jakarta. Betul. Jadi dia tidak bisa memilih dirinya sendiri. Ini kan sama seperti RK. Tokoh naturalisasi dari Jabar, begitu juga Suswono, Pilkada Jakarta, tidak bisa memilih dirinya sendiri dan harus ke Jawa Barat. Nah, 2 tokoh naturalisasi ini kebetulan kalah. Dan itu menjadi pelajaran juga bagi PDIP, karena di Jawa Tengah kan unsur merah dan hijau kuat, bukan unsur merah saja. Kenapa tidak ada unsur hijau yang maju dalam pilkada itu? Artinya pasangannya ini kan merah-merah nih, bukan merah hijau. Itu juga yang dituding menjadi alasan kekalahan PDIP oleh pihak lain gitu. PDIP tentu membela diri bahwa kekalahannya antara lain salah satu faktor eksternalnya adalah bermainnya Parcok itu. Parcok kan kalau tuduhan dari PDIP itu berhadapan dengan struktur politik, mesin politiknya PDI Perjuangan. Karena terbukti Parcok ini dituduh aktif di daerah-daerah basis PDI Perjuangan. Ini bagaimana caranya PDI Perjuangan membuktikan bahwa mereka punya data, punya ini segala macam untuk membuktikan itu di DPR minimal, dan di MK nanti. Iya, kalau di struktur ya memang pertama harus diadukan dulu ke Bawaslu, kan? Panwaslu, Bawaslu kan seperti itu. Kalau kemudian punya bukti juga, silakan ajukan ke MK. Bawaslu kemudian Gakumdu ya, apa istilahnya itu? Penegakan hukum terpadu, gitu, di mana ada kepolisian di sana. Nah, persoalannya ke Gakumdu dulu ada kepolisian gitu, menuding kepolisian, tapi ada kepolisian di situ kan agak susah nih kita. Jadi persoalannya babaliut lagi kan, benang kusut yang harus diurai. Jadi menurut saya kalau memang ingin terlibat dalam pemilu, ya sudah berikan aja kebebasan untuk turut memilih gitu loh. Jadi menurut saya ini menarik ini Bung, soal hak pilih kepada TNI dan Polri yang tidak diberikan ya. Kalau memang khawatir bisa juga dilakukan secara bertahap. Misalnya pemilu 2029 mendatang, kolonel ke atas atau kombes ke atas perwira tinggi itu boleh milih, yang lain belum. Pada tahap 5 tahun berikutnya misalnya
perwira pertama boleh milih, perwira pertama sampai perwira menengah. Tahun berikutnya, pemilu berikutnya baru Tamtama Bintara boleh memilih. Artinya usulan itu juga bisa diajukan oleh PDI Perjuangan. Bisa juga diajukan misalnya supaya kemudian jelas duduk soalnya. Ini kan kekhawatiran di Indonesia karena punya pengalaman. Pada pemilu 1955 ternyata polisi tidak semuanya ke partai polisi, ya. Tentara tidak semuanya ke IPKI. Betul. Justru di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih banyak yang memilih partai komunis. Ya. 30-an% bahkan tentara memilih komunis. Ya. Karena itu menurut Presiden Soeharto, imbas dari peristiwa 1965 G30 SPKI, karena tidak terintegrasi dengan baik 4 angkatan, angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian, karena disusupi oleh unsur-unsur komunis, maka disatukan dalam wadah Departemen Hankam untuk kemudian dimonitor. Lalu tahun pemilu 71 mereka nggak boleh memilih? Pemilu 71 nggak milih. Jadi dalam sejarah Indonesia, polisi maupun tentara memilih pada tahun 1955. Nah, ini diduga waktu itu ada kekhawatiran kalau tentara dan polisi ikut memilih, nanti ribut di batalion, di kesatuan-kesatuannya. Ya. Itu artinya kalau ribut, berarti mereka tidak bisa mendisiplinkan anak buahnya, tidak bisa mendisiplinkan anggotanya. Kok aparatur sipil negara boleh? Kan sipil, ya. Kenapa polisi dan tentara tidak gitu loh. Makanya mereka harus dewasa. Dan keluarga polisi kan boleh, keluarga tentara kan boleh. Iya makanya. Nah sebaliknya kalau polisi, karena saya juga pernah maju sebagai wali kota ya di Pariaman, itu yang awalnya polisi bang. Artinya kalau yang awal saya juga ikut bisa memilih, itu apa yang akan terjadi? Ya sama dengan misalnya aparatur sipil negara turut mendukung petahana misalnya gubernur, bupati, wali kota, dia mengawal. Tidak netral karena berharap kalau ini berkuasa lagi, saya akan dapat permen-permen kekuasaan, permen jabatan. Seperti itu. Nah, daripada seperti itu misalnya, ya sudah diberikan hak aja. Tapi tetap kemudian monitoringnya jelas. Aturan mainnya jelas. Di dalam prolegnas nanti, berarti apa yang pertama kali harus diajukan oleh PDI Perjuangan? Merubah yang mana dulu nih? Revisi undang-undang yang mana nih Bang? Saya kira undang-undang TNI dan Polri itu perlu dibedah sama-sama, termasuk posisi mereka. Undang-undang polisi, undang-undang keamanan nasional, paket undang-undang politik, iya, undang-undang TNI, kemudian undang-undang pemilu. Jadi kita bahas lagi, iya, undang-undang partai politik. Misalnya aturan mainnya misalnya, seperti Andika kan agak aneh juga. Begitu pensiun langsung masuk PDIP misalnya. Ada tenggang waktu ya? Harusnya ada tenggang waktu dong. Misalnya 5 tahun baru boleh masuk partai. Kalau tidak, apa yang terjadi? Pada Andika, pada Lutfi. Oh, ternyata pada saat Anda aktif, sudah melakukan kampanye untuk kepentingan dirinya, kan gitu. Nah, misalnya di negara-negara maju, di Amerika, ada jeda dulu, Bung. Pensiun militer, pensiun polisi, jeda dulu baru masuk. Itu seperti zaman Romawi dulu ya. Ya makanya. Artinya Julius Caesar itu kan nggak boleh membawa baju tentaranya ke Roma. Boleh. Ke Roma. Dia harus lepaskan tentaranya, baru dia bisa maju sebagai senator. Nah, jadi akhirnya orang, jadi kemarin rupanya Anda waktu jadi Kapolda sudah curi star kampanye. Kan seperti itu. Andika rupanya sudah curi star kampanye untuk maju dalam pilkada atau pilpres. Ya. Ini kemudian membuat nantinya orang akan mencurigai siapapun yang menjadi tokoh-tokoh penting akan mempengaruhi atau melobi-lobi partai politik untuk kemudian mendapatkan bendera partai politik untuk maju. Saya kira itu harus diatur dalam Undang TNI dan Polri. Kapan mereka harus bisa masuk? Kalau itu yang terjadi, berarti peluang PDI Perjuangan untuk kalah di dalam pemilihan kalau hanya sekedar membuktikan Partai Coklat, ya kita sendiri yakin bahwa PDI Perjuangan akan kalah kan, karena jumlahnya sedikit. Iya. Tetapi kalau
larinya ke arah paket undang-undang politik tadi bisa punya peluang PDI Perjuangan untuk memperjuangkan itu. Bisa. Termasuk menurut saya yang harus diatur koalisi partai, Bung. Harus diatur berapa banyak. Kalau tidak, ini jadi politik kartel yang dikuasai oleh oligarki politik. Ya. Di mana misalnya semua partai politik diborong. Sehingga orang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Yang terjadi nanti, Bung, kalau ini tidak diatur, maka pilpres kita, semua partai mendukung salah satu, kemudian lawan kotak kosong. Apa mau seperti itu? Harus dibatasi, Bung. Ini kan sama. Ketika misalnya sebelum ada peraturan MK nomor 60 dan 70, susah orang untuk maju. Ya, susah partai politik untuk maju. Karena syaratnya 20% atau 25 kursi atau sebaliknya. Setelah itu kan juga dibatasi 10 sampai 6,5%, 10% sampai 6,5% tergantung jumlah penduduk. Jadi kalau itu tidak diatur, Bung, kita bahaya, Bung. Kita akan menjadi negara otoritarian. Ya, kalau kita lihat sementara di Pangkal Pinang, kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, itu kota kan kosong menang kan? Kota kosong menang. Tetapi ada lagi satu daerah, satu kota di Kalimantan Timur itu, yang justru satu pasangan dapat 100%. Nah, karena yang lain nol sama sekali, karena dia udah dibatalkan. Ya makanya. Dan dia dibatalkan, sementara kota kosongnya nggak ada. Iya. Akhirnya semua suara larinya ke sini. Iya. Ada yang 100%. Iya. Sekarang sudah 45 daerah, Bung. Ada yang kota kosong ini. 45 daerah. 43. Maka kita berpotensi pada Pilpres mendatang, hampir 10% ya. Pilpres mendatang bisa kemudian cuma satu calon melawan kota kosong. Ini kita seperti apa gitu loh. Ada proyeksi ke arah sana ya. Ada. Bahwa Pilpres nanti nggak bakal ada calon kedua. Bisa jadi. Kota kosong ini kalau kita tidak biarkan ya, kalau kita membiarkan, itu pilkada saja sudah sampai 43. Ya. Naik terus, Bung. Awalnya cuma 5, 15, terus kecenderungannya. Dari 5 tahun ke 5 tahun naik terus. Bukan tidak mungkin kemarin. Ini nanti kan. Seperti nanti kita kemarin masih bisa 3 calon. Nantinya bisa jadi seperti Pilkada Jakarta ini, Bung, kan? Pilkada Jakarta kan nyaris sebenarnya Ridwan Kamil itu melawan tudingan orang tokoh boneka. Kalau kemudian tidak ada keputusan MK nomor 60-70, PDIP tidak bisa mencalonkan diri. Jadi sebelum 2029 harus ada upaya. Saya kira harus penerobos. Harus ada. Termasuk capres independen. Saya kira susah lah kalau capres independen, nggak ada ceritanya. Tapi harus juga diatur koalisi partai itu, Bung, harus diatur berapa banyak. Jangan sampai koalisi partai itu 90% atau 95%. Itu presiden threshold-nya yang diturunkan, Bang. Iya. Tapi sekalipun diturunkan, tapi keinginan berkoalisi ini besar ya. Makanya harus juga diatur. Koalisi batas partai, atasnya ya. Batas atasnya berapa? Misalnya nggak boleh 50%. Batas atasnya berapa? Kalau nggak digabung semua, itu bahaya. Kita sesungguhnya sedang terancam bubarnya demokrasi. Dan kontribusi dari Partai Coklat terhadap bubarnya demokrasi ini besar apa kecil, Bang? Nah, pertama partai politik dulu, Bung. Setelah keluarnya keputusan MK nomor 60 dan 70 itu, partai politik tidak berani mencalonkan kok. Tidak berani mengubah. Kader-kadernya tidak maju. Itu yang membuat partisipasi politik dalam pemilu kali ini rendah, Bung. Di Jakarta cuma 53%. Itu ikut dengan Medan. Medan itu sulit mencapai 60%. Karena dianggap kota maju, kota terdidik, kota rasional. Jakarta juga udah 53%. Ada 4 faktor. Satu itu tadi. Bagaimana tokoh-tokoh yang potensial untuk bisa tampil, tapi dipotong. Begitu juga partai politik. Sehingga orang kecewa. Oh, tokoh saya nggak bisa. Di Jakarta misalnya Anies Baswedan. Kemudian di Papua di ujung misalnya Komjen Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw. Oh, nggak maju juga ya? Nggak maju, elektabilitasnya tinggi. Nah, kemudian partai politik juga berpotensi nggak bisa maju. Itu membuat orang kecewa. Satu.
Kedua, ada Gercos itu, gerakan coblos semua. Karena kecewa, Bung. Tapi diajukan ke MK, ditolak. Iya, iya, Gercos dianggap tidak memilih. Kalau Iya. gitu ngapain gue milih? Kan gitu. Yang ketiga itu tadi. Di TPS saya Gercos itu pemenang nomor 3, nomor Iya. 4 baru yang siapa? Yang independen. Iya, iya, Iya. 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 Kemudian yang ketiga kecewa terhadap partai politik. Iya. Kok sudah keluar keputusan MK nomor 60/70 dan didukung rakyat, kok lu nggak mau calonkan kadernya? Gitu Oke. kan? Ya. Dan keempat itu, bagaimana kecewaan karena ada politik kartel dikuasai oleh oligarki politik, rakyat yang memiliki kedaulatan, suara kedaulatan rakyat itu diambil alih. Kedaulatan ada di tangan oligarki politik. Orang kecewa. Maka Jakarta tinggal 53%. Bahaya, Bung. 5 tahun ke depan kalau masih seperti ini, di Jakarta akan di bawah 40%. Justru pemilihnya sangat rasional ya. Rasional. Tapi kehadiran Parcok ini di Jakarta justru minimal, Bang. Nah, karena Bung, ya mungkin di daerah-daerah yang terdidik, Ya. rasional, Ya. itu Parcok nggak bisa masuk. Bansos tidak bisa masuk. Tudingan PDIP apa sekarang? Ya. Jawa Tengah. Bukan kandang banteng, kandang bansos. Kan gitu. Itu. Nah, kita berharap sebenarnya jangan terlalu lama, daerah-daerah lain harus seperti Jakarta. Ya. Rasional, terdidik. Sehingga bansos tidak bisa masuk. Kemudian aparatur negara, wasit tidak bisa masuk campur tangan. Jadi enak kita. Ya. Gitu. Artinya keeksistensi dari Parcok ini lagi-lagi akan sulit dibuktikan, Bang. Di seluruh Indonesia. Ya sulit, makanya tokoh-tokoh PDIP bilang, satukan aja lagi dengan TNI. Nah, kan seperti itu. Artinya sebenarnya ABRI hidupkan lagi. Bahwa ABRI itu terdiri dari TNI dan polisi. Ya. Ya, karena TNI-nya dominan, maka panglimanya adalah dari militer, bukan kepolisian. Abang setuju itu? Saya lebih setuju di bawah Departemen atau Kementerian Hankam. Nah, menterinya kan sipil. Ya, Kan ya. menterinya sipil. Jadi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi di bawah Kementerian Hankam. Hankam bukan pertahanan, tapi Ya. pertahanan dan keamanan. Nah, Ada Dirjen Pertahanan, ada Dirjen Keamanan. Iya, seperti itu. Ada Dirjen Pertahanan, ada misalnya potensi pertahanan, ada potensi keamanan. Nah, seperti itu. Ada Dirjen Kamtipmas, misalnya seperti itu. Karena misalnya di Indonesia kan aneh posisinya ya. Di Filipina misalnya, Ya. Brigade Mobil, itu kan paramiliter. Beda dengan polisi biasa, Bung. Itu paramiliter. Senjatanya mirip, itu kan seperti angkatan daratnya polisi kan gitu. Di Filipina ya? Iya, itu berpisah kan. Iya, iya, betul. Posisinya bukan di kepolisian. Iya. Jadi sama kalau kita lihat film-film Dehat atau segala macam. Pertama ditangani polisi biasa, Iya. konvensional. Oh nggak bisa, karena senjatanya lebih berat, maka tangani oleh SWAT ya. Itu kan Special Weapon and Tactic. Nah, itu kan semacam BRIMOB ya. Iya, iya betul. Begitu, sudah ancamannya juga lebih bahaya, alat-alat berat gitu, peralatan berat, udah ditangani oleh militernya. Ya. Jadi ada tahapan. Sehingga koordinasinya jelas. Ada FBI ya di atasnya. Iya, jadi pertama ada ini, ini gangguan ini cukup gangguan Kamtipmas polisi biasa. Sudah senjatanya udah luar biasa nih. BRIMOB maju. Ini kalau sudah ancamannya kedaulatan, gantian, tentara. Nah, Dephankam itu, atau Kementerian Hankam itu yang mengordinasikan. Jadi, atur kapan skala prioritas sekarang buat siapa dulu nih? Buat polisi kah? Buat Angkatan Darat kah? Angkatan Laut kah? Atau kepolisian kah? Karena kalau di dalam SIS Hankam rata kan komponennya itu juga ada pertahanan, keamanan, juga kemudian ada siber. Nah, cyber. Kan ada cyber. Gitu. Ada Komcat juga. Komcat itu bagian dari, nah ini menarik nih Komcat.
Sishankam rata ya. Ya. Rakyat sebagai komponen atau Cadangan. kekuatan pendukung. Ya. Kekuatan pendukung. Nah, dalam kondisi negara terancam, saya kira Indonesia salah satu negara yang jumlah militer dan polisinya minim. Sehingga ini Komcat menurut saya satu tahapan lagi dilakukan wajib militer. Cuma memang keuangannya belum memungkinkan. Wajib militer itu bagi warga negara usia 18 tahun sampai 35 tahun. Dan ini sekurang-kurangnya 3 tahun mereka dalam wajib militer, bukan cuma 3 bulan. 3 bulan ya tidak meresapi lah, Bung, kira-kira. Kebayang nggak, Bang, polisi kita itu kayak polisi India, hanya pakai tongkat, nggak pakai pistol, senjata? Ya, saya kira tergantung ancaman ya. Polisi di Inggris pun lebih banyak menggunakan pentungan ya. Nah, seperti itu. Iya, betul. Inggris. Jadi saya lupa tadi ada 4 komponen di Sishankam rata itu: pertahanan, keamanan, intelijen, dan cyber. Nah, nah, cyber pun kan sekarang akan dijadikan sebuah angkatan tersendiri. Ya, betul. Ya, kepolisian kenapa juga bukan angkatan tersendiri, kan begitu? Maksudnya angkatan tersendiri apa nih, Bang? Ya, menyatu di dalam Kementerian Hankam itu, Bung. Jadi ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian, angkatan cyber, begitu. Kemudian intelijen bergerak sendiri, tapi menyatu di situ, di bawah koordinasi Kementerian Hankam, bukan kemudian berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Ini kan kekhawatirannya adalah kalau ini di bawah presiden, kalau presidennya tertib, Bung, kalau tidak, untuk memperpanjang kekuasaan digunakan untuk kepentingan kekuasaan sang presiden. Untuk misalnya melanjutkan periode kedua, segala macam. Nah, ini kan tudingannya seperti itu. Atau presiden nggak punya waktu sama sekali menghadapi begitu banyak anak buah. Harus di bawah seperti itu. Ya. Karena ini kan lembaga operasional polisi. Kalau berdiri sendiri, bahaya, Bu. Kekhawatirannya seperti ini yang terjadi dalam pilkada serentak ini. Dituding, saya sedih juga, Bung. Dituding parcok, partai coklat bermain. Sedih, gitu. Hampir semua argumen sekarang mengarah ke sana, Bang. Ya, bagaimana agar kepolisian ini tidak lagi menjadi institusi di bawah presiden. Itu seberapa jauh itu bisa diperjuangkan? Ya, saya kira salah satu yang harus direvisi dari amanat reformasi itu ya, misalnya posisi polisi di bawah presiden. Tentara aja tidak di bawah presiden, di bawah Kementerian Pertahanan, kok polisi langsung lompat gitu loh. Iya. Saya kira wajar ada tawaran dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Maka namanya misalnya di sejumlah negara juga ada Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Karena dia kan nyatu nih, Polda dengan kantor gubernur. Ya kan? Ini kan sebenarnya aparat sipil yang dipersenjatai. Tapi senjatanya bukan senjata tempur gitu. Kecuali untuk BRIMOB ya. Karena dia masuk di dalam paramiliter. Itu kan senjatanya beda dengan polisi konvensional. Berarti kalau selama ini tentara di bawah Kementerian Pertahanan, itu berarti kita lihat lagi Andika, dia Panglima TNI. Kemudian Ahmad Lutfi, cuma seorang Kapolda. Tapi sebetulnya secara jenjang kepangkatan mereka sama ya. Artinya di satu tingkat itu bosnya. Iya, kalau udah pensiun yang nggak ada jabatan sama. Iya, artinya kehadiran mereka masuk ke satu institusi politik kan mestinya itu ada dalam rating yang sama. Artinya Kapolri jauh lebih tinggi ininya dibanding dengan secara prestisenya ketimbang Panglima TNI. Saya kira juga yang menjadi penyesalan bagi semua pihak gitu kan, ada Jenderal Bintang 4 turun ke posisi menjadi gubernur, yang itu posisi bintang 3, bintang 2 gitu ya. Terus kalah lagi kan. Kalah lagi ya. TNI lagi, kalah lagi dari polisi. Nanti dalam podcast berikutnya, Bang, kita bahas gitu itu. Ya. Kita bahas itu. Nah, yang ini juga itu menarik itu menurut saya, Bang. Menurut saya juga yang kasihan ya, kecurigaan orang, polisi begitu pensiun langsung kemudian maju dalam pilkada. Artinya memang sudah ada skenario dari awal, dia ditempatkan menjadi Kapolda untuk menjadi gubernur kemudian hari.
harusnya ada jeda 5 tahun sehingga tidak dicurigai. Sama dengan Andika tiba-tiba lompat menjadi anggota PDIP, dicurigai. Jadi dulu kemudian jangan-jangan dia berpihak pada PDIP. Ya. Makanya harus diatur menurut saya. Yang belum diatur di Undang-Undang TNI dan Polri, belajar dari pengalaman Pilpres, belajar dari pengalaman Pilkada serentak, revisi undang-undang itu. Oke, artinya terakhir Bang, pertanyaan saya. Ya. Nama yang cocok untuk partai yang akan didirikan oleh Pak Jokowi ini apa Parcok apa Partai Hijau Bang? Yaitu, bukankah Jokowi itu sudah identik dengan PS, Partai Solidaritas Indonesia? Di mana ada PSI, di situ ada gambar-gambar Jokowi, kan begitu. Artinya partai merah lagi dong? Ya merah yang agak beda ya. Nah, kan sama juga ketika marah gitu ya, pendukung Gibran marah kenapa gambarnya Prabowo saja, tidak ada gambar Gibran, toh juga yang lain nggak marah ketika ada terima kasih Jokowi, tidak ada gambar Ma'ruf Amin, tidak ada gambar waktu itu Yusuf Kala, kan sama aja. Jadi menurut saya PSI itu ya diidentikan dengan partainya Jokowi, tapi sayang tidak mampu masuk parlemen, padahal disupport instrumen politik, suprastruktur politik. Dan Jokowi ternyata juga walaupun mengkampanyekan Ridwan Kamil, ternyata kata orang Jakarta nggak ngaruh loh. Nah, kira-kira gitu, Bung. Oke, nggak ngaruh. Baik, Sobat Malilog, berbicara dengan abang kita, Bang Slamet Ginting ini seperti membaca chapter buku ya. Jadi ada bab-bab yang kita kemukakan dalam satu episode ke episode berikutnya. Dan barangkali nanti yang kita mau bahas adalah masalah kehadiran tentara ini di dalam politik atau setelah menjadi pensiun. Dan tentu ini untuk mengasah lagi analisa kita, pengetahuan kita tentang perkembangan politik Indonesia ke depan. Sampai berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Indra.